Oke, halo semua, kembali lagi di Adi Vlog. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman mengenai kepemilikan mobil Nissan Grand Livina ini selama kurang lebih 7 tahun. Jadi mobil ini saya beli tahun 2015. Kemudian ini kan udah tahun 2022 ya. 2022, jadi kurang lebih sekitar 7 tahun. Nah, di sini nanti saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman mengenai mobil ini. Jadi selama 7 tahun ini nanti ada kerusakan apa atau ada perbaikan apa saja, terus kemudian ada keluhan apa saja juga yang terjadi atau yang pernah saya rasakan selama 7 tahun ini. Nah, maka dari itu tetap pantau terus atau ikuti vlog kali ini. Oke, sebelumnya saya mau mencoba untuk sedikit flashback mengenai kenapa saya menjatuhkan pilihan kepada mobil Nissan Grand Livina ini. Jadi pada waktu itu pengen mempunyai mobil atau sebuah mobil yang bisa nampung banyak penumpang atau muat banyak penumpang. Jadi waktu itu pilihan saya ada 3. Sebelum saya memilih atau menjatuhkan pilihan pada Nissan Grand Livina ini, jadi pilihan saya itu ada 3. Jadi antara Mobilio, Honda Mobilio, kemudian Suzuki R3, kemudian yang terakhir Nissan Grand Livina. Nah, kenapa saya memilih mobil ini? Karena waktu itu saya merasa ini yang paling enak atau yang paling worth it untuk dibeli pada waktu itu. Nah, kebetulan untuk selama 7 tahun ini mobil baru menempuh sekitar 33.000 km. Jadi kalau untuk kepemilikan selama 7 tahun ini kategorinya kilometernya masih rendah. Kalau untuk masalah keseluruhan bodi ini paling untuk masalah bodi cuman terutama untuk bagian depan dan bagian belakang itu ada baret-baret tipis atau semacam apa ya, semacam goresan tipis, terutama untuk bagian kap mesin ini yang kalau ini ya kena sinar matahari atau kena sorotan lampu ini kelihatan baret-baret cakaran kucing. Ini kebetulan saya juga punya peliharaan kucing, jadi kalau mobil udah ada di garasi ini buat mainan kucing, terutama di atas kap mesin atau di atas atap mobil. Kemudian untuk masalah mesin, sebentar kita buka dulu. Nah, untuk kalau masalah mesin ini untuk filter angin untuk suplai angin ke mesin atau filter ini saya ganti sendiri. Itu sekitar ya baru 2 tahun kemarin ya kalau nggak salah. Jadi tahun 2020. Itu kebetulan ganti juga sekalian sama ini filter kabin atau AC, filter AC atau filter kabin bagian dalam kabin. Fan belt. Ini sama juga, ini sekitar tahun 2021 kalau nggak salah ini. Itu setelah beli tahun 2015, tahun 2021 baru ganti fan belt dengan kilometer waktu itu 30.000 km. Jadi ganti fan belt. Dan waktu itu kebetulan juga saya lihat fan beltnya waktu itu kan sudah mulai ini ya pecah-pecah ya. Terus saya takut nanti daripada putus tengah jalan bisa menyebarkan ini kan. Jadi alternator nggak jalan bisa tekor, anginnya bisa tekor atau mogok di tengah jalan. Kemudian paling cuma ini kalau untuk masalah kelistrikan ini. Kalau untuk masalah kelistrikan ini sudah 2 kali ganti aki. Jadi dari baru udah 2 kali ganti aki. Kebetulan beli tahun 2015, kemudian tahun 2017 atau 2 tahun setelahnya itu baru ganti aki yang pertama, atau 2 tahun setelah itu ganti aki yang pertama. Nah, dari 2017 itu baru kemarin
baru sekitar tahun ini bulan Juni atau bulan Mei ya, itu ganti aki yang kedua. Itu lumayan awet, itu kurang lebih 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun, lumayan awet. Mobil ini pernah hampir 1 bulan ini nggak pernah dipakai sama sekali, hampir 1 bulan ya. Nah, jadi waktu itu sempat ya untuk masalah ini, selang wiper ini digerogotin sama tikus, jadi pernah putus. Nah, ini untuk teman-teman hati-hati ya, kalau misalkan punya mobil nggak pernah dipakai atau nggak pernah dipakai keluar, itu hati-hati, itu cek. Takutnya nanti kan tikus itu kan bahaya, ini bisa jadi nanti ngerogotin bagian-bagian penting mobil, dari misalkan kabel atau mungkin juga selang-selang kayak gitu tadi. Itu kebetulan saya ganti sendiri, saya sambung, jadi nggak perlu beli selang yang baru, jadi cuma disambung aja. Nah, kemudian untuk ya sebatas informasi aja, kebetulan untuk masalah oli mesin ini hampir semuanya saya ganti sendiri, atau hampir keseluruhan selama ganti oli mesin terutama. Ini saya ganti sendiri, jadi setiap 5.000 km atau kurang dari 5.000 km, atau karena jarang dipakai, itu 6 bulan sekali, atau ya 6 sampai 1 tahun. Jadi walaupun sudah 6 bulan lebih atau mencapai 1 tahun, walaupun kilometernya masih belum 5.000 atau masih paling cuma berapa ya, 2.000 sampai 3.000 km sudah saya ganti. Pasti saya ganti sendiri. Kemudian filter oli juga selama 2015 itu sudah sekitar 2 kali ganti filter oli. Kemudian untuk ini ya, itu untuk masalah ini, masalah baut shock breaker ya, yang di atas ini ya, di kedua sisi kanan kiri. Ini kan kebetulan kalau misalkan ini pernah saya bahas di ini video yang waktu review mobil Nissan March. Ini di cekungan atau di mangkok ini nggak tahu nih kenapa nggak dikasih lubang buangan air. Jadi kalau misalkan dipakai pada waktu hujan atau setelah nyuci mobil, itu kan airnya kan biasanya masuk ke sini. Menurut pengalaman ya, karena sering banyaknya air yang masuk ke sini itu bisa menyebabkan ini baunya karatan. Jadi masalah ini nggak tahu ini ditemuin di setiap mobil atau cuman di merek Nissan saja. Karena modelnya yang kayak gini, jadi air itu gampang sekali masuk ke bagian cekungan baut shock breaker depan ini. Ini kebetulan kalau saya setiap habis pakai, misalkan pas setelah hujan atau habis nyuci, ini saya keringin sendiri. Untuk masalah ban, itu yang ganti baru ban depan. Karena waktu itu ya sebenarnya bannya masih bagus, tapi waktu itu tahun 2021 atau setelah sekitar 6 tahunan, itu kan ban biasanya kan ada masa kadaluarsanya. Jadi setelah lebih dari 5 tahun itu sebaiknya ban diganti. Ini sebenarnya juga termasuk tips buat teman-teman ya. Jadi kalau ada ban atau mempunyai mobil yang walaupun bannya itu masih bagus atau ulirnya itu masih bagus, ukirannya batikannya itu masih bagus, tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun itu baiknya diganti. Karena biasanya mulai pecah-pecah itu karetnya, karena mulai getas. Jadi daripada nanti pecah di jalan atau meletus di jalan, lebih baik diganti sebelumnya. Jadi kalau untuk ini baru untuk depan, karena depan itu ini ya menahan bobot mesin. Jadi saya ganti dulu tahun 2021. Untuk tahun ini rencananya dan ban belakang mau ganti juga. Kemudian untuk wiper depan udah ganti sekali, karena karetnya udah mulai pecah-pecah. Jadi kalau hujan itu biasanya nggak kesapu secara ini ya bagus ya. Jadi masih ada sisa air yang nutupin ini, menghalangi pandangan atau ganggu pandangan kaca ya. Jadi malah kadang itu malah jadi burem. Kalau misalkan tetap dipakai itu biasanya malah kaca depan itu malah tambah burem, nggak kelihatan. Nah, sekarang kita bahas untuk masalah keluhan.
selama saya memiliki atau mempunyai mobil Nissan Grand Livina ini selama 7 tahun. Tapi sambil kita jalan, kita bahas bareng-bareng. Kita tutup dulu kap mesin. Nah, nanti kita juga bahas bersama ada kerusakan-kerusakan lain apa saja yang kelupaan saya sampaikan, bersama dengan keluhan-keluhan selama saya memiliki mobil Nissan Grand Livina ini selama 7 tahun. Oke, sekarang kita udah ada dalam kabin mobil Nissan Livina. Nah, kalau untuk mobil ini ya, ini walaupun kalau untuk kategori umur, ini kan udah berumur kurang lebih 7 tahun. 7 tahun tapi kilometer masih 33.000 km. Masih baru 33.000 km. Jadi kalau untuk masalah umur, ini umurnya sudah lumayan tua, tapi kalau kilometernya masih lumayan rendah. Nah, jadi kalau overall kalau untuk masalah kenyamanan, kebetulan kan Nissan Livina ini kan terkenal dengan mobil yang nyaman ya, low MPV, tapi ya ibaratnya kalau menurut pengalaman banyak orang, ini bisa dikatakan yang paling nyaman daripada kompetitornya pada waktu itu ya, pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin udah ini ya, udah mulai persaingannya udah mulai rapet. Nah, jadi kalau untuk mobil ini walaupun sudah berumur 7 tahun dan baru menempuh kilometer 33.000, ini masih lumayan enak. Jadi kalau untuk suspensinya ya, meskipun suspensinya ini ya, ini udah mulai berkurang kenyamanannya. Tapi kalau untuk digunakan sehari-hari ini masih lumayan enak. Ya ada degradasi sedikit lah dengan versi waktu masih barunya. Ya wajar. Kebetulan untuk kekedapannya ya, kalau dibandingkan dengan mobil sekarang atau keluaran yang tahun-tahun sekarang, apalagi untuk yang Grand Livina yang keluaran ini ya terbaru ya tahun 2021-22, itu untuk kedarapan suara sudah berubah. Maksudnya apa ya, kalau untuk Nissan Livina yang terbaru ini kan kebetulan saya juga pernah naik ya, kebetulan juga pernah mengendarai. Nah, itu lebih kedap daripada yang keluaran lama atau yang versi yang generasi yang sebelumnya atau generasi yang ini. Jadi kalau untuk yang baru itu tambah senyap dan kakinya juga enak. Kemudian interiornya juga berubah. Interiornya lebih komplit daripada keluaran yang lama atau generasi yang lama. Kemudian kalau untuk waktu ini kan mobil ini waktu itu setelah beli itu baru menempuh kilometer berapa ya, masih di bawah 5.000 itu udah pernah saya coba untuk naik ke daerah ini Malang atau daerah pegunungan di daerah Batu Malang itu, waktu itu ke Jatim Park itu dengan muatan penuh, jadi depan 2, tengah 3, belakang 3, jadi full, benar-benar full. Jadi masih lumayan enak, masih ya kalau untuk tenaga masih cukup lah gitu kan. Katanya mobil Nissan Livina ini kalau untuk nanjak itu payah, sebenarnya enggak juga. Ini terbukti waktu saya pakai di gunung dengan keadaan full penumpang itu tenaganya cukup. Itu tergantung pinter-pinternya sopir aja atau pinter-pinternya pengemudi aja. Pada kenyataannya ya nggak selemah itu gitu kan. Kalau menurut saya mobil ini pas untuk masalah konsumsi bahan bakar. Ini kalau untuk dalam kota, kalau sesuai dengan ini indikator
dalam kota pernah saya cek ini kan, pernah saya set dari zero, saya reset gitu kan. Itu untuk dalam kota itu sekitar 14 km per liter bisa. Itu dengan catatan AC nggak saya hidupkan. AC nggak saya hidupkan bisa 14 km per liter untuk dalam kota. Kalau untuk apa ya, konsumsi bahan bakar waktu AC dinyalakan itu sekitar 12 km per liter. Itu dalam kota. Kalau luar kota ya harusnya lebih dari itu. Nah, tadi kan bicara kelebihan-kelebihan ini. Setelah 7 tahun, tak lupa juga ini akan saya sampaikan atau akan bagikan bahwa mobil ini juga memiliki beberapa ini ya bisa kelemahan, bisa kekurangan. Nah, untuk yang pertama, suspensi Livina ini juga terkenal ini ya, ringkih atau kurang tangguh. Tapi nggak tahu. Tapi kalau untuk selama ini karena pemakaian ya, kalau untuk jarak yang masih kategori rendah ini belum terasa. Jadi kalau untuk kilometer 30.000 masih terasa enak. Itu kalau kita lihat dari depan ini masalah head unit atau audio. Ini setelah berapa ya, sekitar umur 5 tahunan ya kalau nggak salah, belum 7 tahun sih, masih 5 tahun, 4-5 tahun, ini kadang error sendiri ya untuk audio. Itu jadi kalau displaynya itu kadang dinyalakan itu nggak nyala, atau sebenarnya powernya udah masuk, listrik tenaganya udah masuk, cuman nggak tahu ini displaynya nggak nyala, tapi suara keluar gitu kan. Di bagian pintu penumpang atau pintu tengah bagian kiri itu kalau ditutup, gimana ya, kalau ditutup itu nggak blek mantep kayak gitu, tapi bung gitu, kayak ada kembung kayak gitu. Itu pernah saya jumpai juga itu di Nissan yang lama atau yang versi sebelum ini, jadi generasi yang pertama dan Livina generasi pertama itu juga pernah nemuin kayak gitu. Itu kalau menurut tukang pintu atau ini tukang reparasi pintu itu katanya itu kan di sana ada sidebarnya itu ya, crash bar atau sidebar itu. Nah, di sidebar itu nanti ada semacam karet atau peredam. Nah, katanya itu lepas, bukan apa ya, karetnya yang bukan lepas, tapi antara karet dengan ini apanya, sengnya ya, sengnya itu katanya nggak melekat lagi. Jadi cara memperbaikinya lumayan gampang. Ya cuma tinggal direkatkan lagi gitu kan. Selain itu juga ini untuk masalah switch rem. Waktu itu injak rem, itu lampu stop lamp itu nggak menyala. Setelah saya cek itu kan kebetulan saya cek dari sekring, kemudian saya cek juga ininya apa, lampunya itu nggak ada masalah. Ternyata masalahnya ada di switch rem. Baru aja kemarin itu terjadi. Jadi setelah itu saya perbaikin, saya lepas, saya perbaikin sendiri, terus nyala lagi. Ya sebenarnya kalau kategori rusak sih enggak sih, bermasalah aja. Saya perbaiki sendiri, jadi langsung nyala lagi atau berfungsi normal lagi. Oke, kita sekarang berhenti sebentar dulu. Untuk masalah kerusakan, ini mobil ini riwayatnya ini pernah bukan nabrak sih, tapi ketabrak atau kepepet, ke apa ya namanya ya, ke waktu itu pernah keserempet truk. Jadi kalau untuk ini waktu itu untuk bagian pintu depan itu pernah kena, pintu yang ini ya, sopir ini ya, ini pernah kena. Jadi kalau dilihat dari ini ya, cat atau bentuk bodi itu udah kelihatan sekali, udah pernah diperbaiki. Jadi kebetulan juga untuk bengkel kenteng dan catnya itu kurang begitu bagus, jadi masih kelihatan. Waktu itu kena pintu ini ringsek ya, ringseknya nggak begitu parah, tapi ya kalau sekarang dilihat secara kasat mata itu masih kelihatan. Kebetulan juga spionnya patah, sekarang spionnya udah ini diperbaiki lagi, dijahit lagi atau disambung lagi. Jadi waktu itu mau dibelikan yang ini kan, belikan yang baru itu harus beli satu set. Depan kiri kanan, bukan depan belakang, kiri kanan itu harus set gitu kan, jadi nggak bisa beli terpisah atau satu saja. Kemudian juga untuk masalah dashboard ini saya juga nggak tahu
Nggak tahu kalau bahwa dashboard depan, dashboard Nissan Grand Livina di bagian depan ini ternyata apa ya, warna aslinya itu bisa kuning kayak gini, kuning apa ya, krem kayak gini. Dan untuk yang ini bagian hitam-hitamnya ini ternyata ini cat. Nah ini baru saya sadari waktu itu bersihin ini ya, bekas sisa-sisa lem yang ada di dashboard ini ya. Nah di situ lemnya itu saya coba bersihin pakai bensin waktu itu, karena saya nggak tahu ya ternyata ini cat. Setelah saya bersihin pakai bensin, setelah mengelupas gitu kan, nanti ada apa videonya di situ. Itu catnya jadi mengelupas, jadi keluar warna aslinya. Jadi warna aslinya itu krem, warna krem terus kemudian dicat. Ini saya nggak tahu. Itu cukup ini ya, wah nyesek banget gitu kan. Oke, sekarang kita jalan lagi ya. Jadi kalau untuk mesin ini, misalkan kalau dilihat di komunitas ini ya, pengguna Nissan Grand Livina ini banyak keluhan kalau misalkan untuk kilometer-kilometer yang lumayan tua itu ya mungkin 50.000 kilometer ke atas itu udah ada gejala knocking atau kelitik. Itu katanya sih, kalau kata bengkel itu sebaiknya digurah, atau untuk mencegah itu untuk pemakaian bahan bakar sebaiknya menggunakan Pertamax minimal. Oke, nah ini sekedar untuk tambahan ya. Ini kebetulan kan kemarin bulan 6 ini kan, terutama untuk mobil saya yang ini sempat kena recall dari pihak PT Nissan, dari pihak Nissan Indonesia. Jadi waktu itu ada ini kan pemberitahuan kalau mobil saya kena recall, ada apa ya, ada permasalahan di bagian airbag bagian penumpang depan. Jadi sempat ada masalah di situ, terus kemudian diminta untuk datang ke Nissan. Kalau di Solo itu kan di dekat rumah itu kan Solo Baru, Nissan Solo Baru kan. Nah kemudian saya datang, itu ada perbaikan, nggak tahu yang diganti itu apanya, karena ya saya nggak bisa ini kan lihat langsung. Ya jelas kalau mobil saya kena, dan itu ongkosnya gratis ya. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang misalkan mempunyai keluhannya, bukan keluhan sih, pemberitahuan yang sama dari pihak Nissan Indonesia. Oke, sebentar lagi kita udah sampai di rumah. Kita nanti lanjutkan setelah sampai di depan rumah. Oke, mungkin untuk teman-teman yang pernah atau sama-sama mempunyai pengalaman merawat mobil Nissan Grand Livina, nanti bisa ini ya, bisa sharing atau bisa berbagi lewat kolom komentar. Jadi pengalaman teman-teman yang kayak gimana, atau mungkin ada kesamaan pengalaman dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, untuk teman-teman yang lain atau misalkan yang mempunyai keinginan memiliki mobil, atau terutama untuk mobil Nissan Grand Livina yang versi secondnya, itu nanti moga-moga dengan adanya vlog ini bisa jadi referensi tambahan. Jadi bagian-bagian mana saja atau ciri khas Nissan Livina itu yang kayak gimana, terus apa ya, keluhan-keluhan kayak gitu nanti bisa jadi bahan pertimbangan atau bahan referensi. Oke, untuk vlog kali ini kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Tetap ikuti video selanjutnya dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye bye.